Pemirsa, Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat sudah mulai dipadati pemudik asal Kalimantan sejak 2 hari terakhir. Para pemudik ini memilih jalur laut lantaran harga tiket lebih terjangkau. Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat mulai dipadati ribuan pemudik asal Kalimantan Timur. Bahkan kepadatan pemudik ini sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Para pemudik ini memilih menggunakan jalur laut lantaran harga tiket dinilai lebih terjangkau. Lonjakan arus mudik di pelabuhan ini naik 50% sejak 2 hari terakhir. Pihak pelabuhan memperkirakan lonjakan arus mudik masih akan terus terjadi jelang Lebaran. Dan puncak arus mudik di pelabuhan ini diperkirakan terjadi pada tanggal 29 April hingga 1 Mei mendatang. Kalau dari Balikpapan sudah mulai ada peningkatan arus mudik. Itu sudah terjadi sejak kapan Pak arus mudiknya? Baru kemarin, trip kemarin. Kira-kira puncak arus mudik ini sampai Puncak kapan arus Pak? mudik kita perkirakan sekitar tanggal 28-29 ini. Dari Balikpapan ya Pak? Dari Balikpapan. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pemudik pada puncak arus mudik, pihak pelabuhan sudah menyiapkan sejumlah petugas di sejumlah pintu masuk dan keluar pelabuhan untuk mengatur agar tidak terjadi kemacetan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Sementara volume kendaraan pemudik mulai memadati Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten. Meski demikian, kendaraan juga masih didominasi oleh truk barang. Sejak Minggu pagi, volume kendaraan pribadi calon penumpang yang hendak mudik ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, memadati area kantung dermaga reguler maupun eksekutif. Sementara berdasarkan data penyeberangan, terdapat 21.860 orang penumpang kapal dan 5.063 kendaraan yang 4.691 diantaranya adalah truk barang yang memuat berbagai kebutuhan pokok maupun yang lainnya. Untuk mengantisipasi membludaknya kendaraan calon pemudik, polisian akan menerapkan kebijakan buka tutup jalan yang mengarah ke pelabuhan. Hari ini kita sudah mulai terjun ke lapangan, kita pantau tadi sudah ada kepadatan antrian menuju kapal. Di sistemnya ketika di dermaga ini sudah penuh, maka kita akan melakukan rekayasa buka tutup di Cikuasa Atas. Di sepanjang jalan Cikuasa Atas akan kami jadikan kantong untuk menunggu antrian menuju kapal yang akan menyeberang ke Bakahuni. Saat ini pengelola pelabuhan mengoperasikan 30 kapal dan 51 perjalanan untuk mengangkut pengguna jasa penyeberangan ini dengan mengoptimalkan 5 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Antrian kendaraan pemudik sudah mulai terjadi di Tol Pejagan. Banyaknya pengendara yang kehabisan saldo uang elektronik juga membuat aliran kendaraan tersendat. Antrian kendaraan pemudik dari arah Jakarta dan Jawa Barat terjadi di gerbang Tol Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kendaraan didominasi mobil pribadi, truk angkutan berat, dan travel. Antrian kendaraan sepanjang 500 meter diperparah akibat banyaknya pemudik yang kehabisan saldo kartu elektronik. Kondisi ini mengakibatkan proses pembayaran yang memakan waktu. Para pemudik mengaku pulang kampung lebih awal agar terhindar dari kemacetan parah pada puncak arus mudik 28 April mendatang. Macet nggak Pak? Belum Pak. Berarti cuma di Pejagan ya Pak? Pejagan, Pak, ya? ya. Lumayan Karena panjang tadi pintu Pak? tolnya itu langsung aksesnya langsung terus. Ini lumayan panjang Pak di belakang Pak? Sekitar masih 500 meteran aja ini. Sementara lalu lintas ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 57 terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Kendaraan masih didominasi oleh truk-truk barang. Sementara uji coba sistem satu arah akan diberlakukan esok hari dari tanggal 25 hingga 27 April. Untuk titik putar balik kendaraan rencananya akan ditempatkan di pintu tol Karawang Timur.
Terdapat 20 posko operasi dari Polres Karawang, 3 diantaranya ada di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan pantau suasana terkini arus mudik di tol Jakarta Cikampek. Sudah ada rekan Calvin Tonggi di kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Selamat sore Calvin, apakah sudah ada jumlah kendaraan signifikan di sana? Ya, Wilson, Zila dan juga pemirsa, 8 hari menuju Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk memperlancar arus mudik, Korlantas Polri akan memberlakukan kebijakan ganjil genap dan juga one way. Di tempat kami melaporkan saat ini tepatnya berada di tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Pantauan kami sejak siang tadi sampai dengan sore ini terlihat arus lalu lintas masih lancar, belum ada kenaikan volume kendaraan begitu. Namun diperkirakan ini akan mengalami kenaikan pada besok malam, tepatnya pada 25 April 2022. Berdasarkan data yang kami dapat dari petugas, ini untuk uji coba sistem one way, ini akan diberlakukan pada besok hari, tepatnya pada tanggal 25 April sampai dengan 27 April 2022. Ini untuk jamnya itu sekitar pukul 7 pagi sampai 12 malam. Dari titik kilometer 47 sampai kilometer 414 tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Untuk regulasi ini memang akan dilakukan secara resmi, ini pada tanggal 28 April sampai 1 Mei 2022. Yang mana berdasarkan penuturan dari pihak petugas, ini juga merupakan titik di mana intensitas kendaraan mulai padat oleh menjelang Lebaran nanti. Sementara untuk uji coba sistem ganjil genap, ini akan dimulai pada tanggal 25 sampai 26 April, di mana pada jamnya ini dari jam 11 siang sampai 1 siang. Dan untuk pada tanggal 27 April, ini akan diberlakukan pada pukul 10 pagi sampai 5 sore mendatang. Bagi pemirsa yang melintasi tol Cikampek ini terdapat rest area di kilometer 57. Ini diperuntukkan bagi pemudik yang ingin beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Dan karena memang keselamatan dan kenyamanan ini diperlukan atau diutamakan dalam perjalanan mudik nanti. Ya, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Calvin Tonggi atas laporan Anda dari tol Cikampek. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polri akan menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan saat mudik Lebaran tahun ini. Pemudik pun harus membawa persyaratan perjalanan agar mudik menjadi aman. Sepekan jelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, sebagian warga sudah melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Ini terpantau dari mulai meningkatnya volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Sementara antrian kendaraan pemudik terjadi di gerbang tol Pejagan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Para pemudik mengaku pulang kampung lebih awal agar terhindar dari kemacetan parah pada puncak arus mudik 28 April mendatang. Korlantas Polri telah menyiapkan skema ganjil genap dan satu arah dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung yang dimulai 28 April mendatang. Untuk menciptakan mudik yang aman, calon penumpang juga harus menyiapkan syarat perjalanan selama pandemi ini. Di antaranya menyiapkan surat keterangan negatif COVID-19 bagi warga yang belum melakukan vaksin dosis ketiga atau booster, dan wajib menyiapkan surat atau sertifikat vaksin dosis kedua bagi usia 6-17 tahun yang akan melakukan perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa saja upaya yang dilakukan Korlantas Polri agar tidak terjadi kepadatan melebihi batas maksimal di musim mudik tahun ini? Sudah bersama kami Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Pol Kris Nanda Dwi Laksana. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore Mas. Baik, Pak, apa upaya dari Korlantas ini Pak untuk mengantisipasi kemacetan di akhirnya setelah nggak mudik 2 tahun, baru tahun ini mudik Pak? Ya, dari Korlantas kita melakukan suatu upaya untuk pra, saat, dan pasca Lebaran. Jadi artinya
kita sebelum Lebaran sudah melakukan survei, melakukan kajian, melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk memetakan, untuk mencari solusi, dan membuat suatu keputusan bersama. Sehingga kita berusaha untuk agar warga masyarakat yang mudik maupun balik ini bisa aman, selamat, tertib, lancar, dan tetap sehat. Nah, pada konteks ini, pada saat nanti ketika kepadatan arus meningkat, kepolisian akan melakukan suatu tindakan diskresi kepolisian melalui rekayasa lalu lintas. Yang dilakukan adalah melalui buka tutup, kanalisasi, pengalian arus, kontraflow, one way, dan ganjil genap. Jadi ini suatu langkah-langkah yang kita lakukan sesuai dengan konteksnya. Kami berupaya untuk mensosialisasikan juga agar warga masyarakat ini siap mudik juga siap balik. Artinya kita harus siap diri kita, siap kendaraan yang akan kita gunakan, dan juga siap kita untuk berlalu lintas. Demikian juga pada pasca, tentu kita akan melakukan suatu pengamanan pada arus balik. Selain itu juga pada hari H, tentu kita melihat kegiatan kemasyarakatan yang untuk melaksanakan kegiatan keagamaan atau kegiatan wisata, sehingga situasi tetap bisa terkendali, aman, selamat, tertib, dan lancar. Dan ini kita lakukan melalui sistem komunikasi, koordinasi, komando pengendalian, dan informasi melalui NTMC, RTMC, dan TMC. Dan semua ini kita pantau secara digital melalui peta-peta digital dan juga laporan para petugas lapangan. Sehingga kita menyiapkan bagaimana untuk situasi dan kondisi kontingensi ataupun emergensi. Dan kita juga siap untuk membackup atau membantu untuk mengurai dan kita amankan atau kita jaga untuk jalur tol, jalur arteri, dan juga jalur-jalur alternatif lainnya. Baik, Pak Kris, kalau kita melihat beberapa jalanan atau beberapa wilayah sudah mulai dipadati begitu, karena prediksinya kan libur bersama juga tanggal 29, namun dari sekarang sudah mulai ramai. Apakah ini untuk menghindari salah satunya penumpukan di tanggal-tanggal H-3 nanti? Lalu apakah ada kemungkinan nanti justru pas saat arus balik ini justru malah terjadi kemacetan panjang atau penumpukan? Ya, kita semua tahu bahwa kita melakukan upaya diskresi kepolisian adalah untuk membantu masyarakat agar kelancaran, keamanan, dan keselamatannya ini juga bisa dapat dilakukan dan tidak berdampak pada perlambatan atau kemacetan yang berdampak luas. Nah, terutama di jalan tol, karena ketika di jalan tol kita sadar bahwa di sini ketika terjadi perlambatan saja akan berefek panjang. Dan kemacetan di jalan tol ini efek yang ditimbulkan bukan sebatas lalu lintas, bukan sebatas transportasi, tapi juga bisa berdelainnya. Nah, disinilah tadi yang saya katakan, tindakan diskresi kepolisian. Kepolisian ini akan melakukan mulai penjagaan, pengaturan, pada G-tol, pada tadi penyeberangan juga, pada rest area, pada exit tol, dan juga di jalur arteri, baik yang arteri utara, arteri selatan, atau alternatif lainnya. Baik, Pak Kris, bagaimana nanti tim pengamanan di lapangan ini memastikan ketika ada yang melanggar, sanksi akan dikenakan langsung di lapangan, dan bagaimana nantinya agar ketika mengamankan mobil yang melanggar aturan ganjil genap saat di tol ini, agar tidak membuat kemacetan, Pak, penindakannya? Ya, tentu saja. Kita semua ketika harus berlalu lintas, ketika kita akan mudik, siap diri kita, siap kendaraan kita, dan siap untuk berlalu lintas. Artinya kita juga harus sadar bahwa yang berlalu lintas, yang mudik bukan hanya diri kita sendiri. Kita menghimbau, ketika ada suatu pelanggaran kita akan segera selesaikan dengan cepat agar tidak berdampak luas. Karena pelanggaran, tidak usah pelanggaran saja, kendaraannya mogok, keranjang rusak, habis saldo, ini berefek luas. Jadi artinya kita juga harus ada empati kepada orang lain. Kita harus punya kesadaran. Karena ini kita harus punya kesadaran. Orang-orang yang sadar akan bertanggung jawab, tentu disiplin. Nah, kita memantau kendaraan ini, kita bisa mencatat. Karena kita sekarang ada etle. Tidak harus ditindak saat itu tentunya. Ada pantauan kamera, kita ada pencatatan para petugas, dan kita berusaha untuk persuasif. Artinya bagaimana kita utamakan untuk aman, selamat, tertib, dan lancar. Ini yang kita lakukan.
Sehingga jangan berpikir, wah kalau begini melanggar. Kita harus sadar bahwa ketika kita melakukan pelanggaran, ini kita bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Nah, oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan jangan berdampak pada terjadinya perlambatan. Dan kita harus mendukung kelancaran. Karena ini mau tidak mau, kesadaran masyarakat, pemilihan hari mudik, penggunaan kendaraan, ini juga menjadi satu pilihan. Kan kita harus bijaksana, kita harus ingat dan sadar bahwa keamanan, keselamatan, kelancaran, ketertiban ini adalah tanggung jawab kita bersama. Baik. Lalu bagaimana soal upaya rekayasa lalu lintas nanti akan diberlakukan, Pak Kris? Ya, kita semua sudah tadi saya katakan awal ya, kita akan melakukan suatu pemetaan. Kita tahu akan prediksi, pemantauan dengan peta digital, laporan para petugas yang ada di lapangan, dan kita semua dikomando melalui sistem back office secara virtual atau aktual melalui peta digital, laporan para petugas di lapangan, dan kita akan melakukan buka tutup, kanalisasi, pengalian arus, one way, kontraflow hingga ganjil genap. Baik, Pak Kris, singkat saja Pak. Tadi kan untuk rekayasa lalu lintas ini dilakukan mengikuti situasi kendaraan. Jika padat maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Lantas dari mana para pemudik ini bisa tahu rekayasa yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak? Apakah mungkin dari sosial media atau mungkin dari radio atau dari mana? Selain dari iNews TV juga tentunya yang mengabarkan. Ya, kita terima kasih iNews TV untuk membantu ya ke sosialisasi kepada masyarakat. Kita menggunakan manajemen media. Jadi artinya era sekarang era digital, maka masyarakat juga harus aktif melalui media kita sosialisasikan. Entah itu dari WA Group, dari media sosial, dan juga media online, media cetak, dan juga media elektronik. Ini komunikasi kita harus peka, kita harus peduli, kita harus berusaha tahu. Dan ini semua sudah kita lakukan untuk masyarakat paham dan tidak terjebak atau menjadi penyebab terjadi perlambatan. Baik, terima kasih Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana atas informasinya. Kita harapkan semoga mudik tahun ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga tidak ada kecelakaan lalu lintas maupun kemacetan di mana-mana. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Nah, pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai penipuan berkedok trading palsu DNA Pro yang menjerat sejumlah artis. Dan bagaimana para artis ini bisa terjerat? Selengkapnya di Sorotan Sepekan usai jeda.